Shalom teman-teman, kembali lagi di gerakan 30 hari, bukan 30 hari ya bahkan 1 tahun sharing firman Tuhan. Hari ini 15 Oktober kita mau membahas ya dari Injil Lukas 11 ayat yang 42 sampai 46. Sekali peristiwa Yesus bersabda, "Celakalah kalian hai orang-orang Farisi, sebab kalian membayar persepuluhan dari selasih, inggu, dan segala jenis sayuran, tetapi kalian mengabaikan keadilan dan kasih Allah. Yang satu harus dilakukan dan yang lain jangan diabaikan. Celakalah kalian, hai orang-orang Farisi, sebab kalian suka duduk di tempat terdepan di rumah ibadat dan suka menerima penghormatan di pasar. Celakalah kalian, sebab kalian seperti kubur yang tidak memakai tanda. Orang-orang yang berjalan di atasnya tidak mengetahuinya." Seorang ahli Taurat menjawab, "Guru, dengan berkata demikian, engkau menghina kami juga." Tetapi Yesus berkata lagi, "Celakalah kalian juga, hai ahli-ahli Taurat, sebab kalian meletakkan beban-beban yang tidak terpikul pada orang, tetapi kalian sendiri tidak menyentuh beban itu dengan satu jari pun." Demikianlah sabda Tuhan, terpujilah Kristus. Teman-teman, di hari Rabu ini, di Injil Lukas ini, beberapa poin yang saya dapatkan. Ya kembali lagi ya, minggu ini Tuhan mau berbicara tentang sebuah pertobatan yang sejati, sebuah kasih yang utuh. Tuh, kalau di sini Yesus mengecam orang-orang Farisi sebab secara adat, secara budaya, secara kewajiban mereka melakukan itu semua, tapi ternyata dari sisi keadilan dan kasih Allah mereka tidak melakukan itu. Jadi komitmennya yang mau saya ambil ya adalah ya kita memang secara tubuh mungkin kita melakukan ibadah, kita berdoa setiap hari, kita beribadat, misa, melakukan perayaan Ekaristi setiap hari atau setiap minggunya kita ke gereja. Tapi apakah benar di dalam hati kita tuh sungguh ada kasih, sungguh ada sebuah aplikasi daripada apa yang kita dengarkan firman Allah atau apa yang kita ucapkan? Jangan sampai kita melakukan budayanya terlihat tapi di dalam hati kita itu nggak sinkron, nggak sesuai. Jadi itu komitmen saya, itu saya mencoba mensinkronkan itu. Yang kedua, poin yang kedua adalah selain kita nggak melakukan, maksudnya nggak mensinkronkan hal itu, nggak integritas lah ya, malah pamer gitu ya. Jadi hal-hal itu malah dipamer-pamerkan ke orang-orang, terutama kayak suka duduk di tempat terdepan. Mungkin kalau zaman sekarang itu bukan duduk di tempat terdepan, mungkin pamer di sosial media. Ya memang kayak misalnya sharing di sosial media ini sangat rawan ya, bisa jadi sebuah kesombongan, pamer, atau malah ya memang komitmen, ya itu tergantung orang yang menerima dan tergantung motivasi kita. Tapi kalau kita sudah mau benar-benar rendah hati untuk mensinkronkan hal itu, ya saya rasa ya waktu yang akan menjawabnya dan buahnya yang akan terlihat. Bahkan dikatakan oleh Tuhan Yesus seperti kubur yang tidak memakai tanda. Bahkan berarti ya luarnya seperti normal, jalan biasa, tapi di dalamnya ada tulang belulang gitu ya, serem. Kemudian yang poin yang ketiga, selanjutnya lagi, celakalah juga kalian ahli-ahli Taurat, meletakkan beban tapi kita nggak mau memikulnya. Di sini yang dapat saya pelajari, ya kita bisa ngajar. Ahli Taurat itu kan ahli kitab suci ya, bisa ngajar tapi nggak bisa melakukan, teman-teman ya. Ini tantangan buat setiap pewarta, setiap orang yang memiliki kemampuan untuk mewartakan kasih Tuhan, mewartakan kabar gembira. Tapi tantangan adalah ya kita mampu melakukan itu apa enggak. Ya saya yakin kalau dengan kekuatan kita sendiri kita sulit, ya bisa gagal, jatuh lagi. Tapi kalau kita andalkan Tuhan, kita bersekutu terus setiap hari, saya yakin bisa kok. Dan sharing kesaksian saya pribadi pun, saya di suatu titik dalam kehidupan saya merasa kayak dosa itu saya udah sangat muak gitu terhadap yang namanya dosa. Tapi bahkan ketika melakukan dosa itu tidak ada ya seperti hanya kebiasaan gitu. Dan itu sangat berbahaya teman-teman kalau sampai di taraf itu. Jadi waktu yang terbaik untuk kita bertobat adalah ya 10 tahun atau 5 tahun yang lalu gitu ya. Tapi waktu terbaik kedua adalah untuk bertobat ya hari ini gitu. Kita mengajarkan apa yang kita hidupi. Jadi setiap firman Tuhan yang kita wartakan ya kita hidupi.
siapa yang mewartakan firman Tuhan? Ya kita semua, guru, dosen, pewarta, konselor, ya imam, biarawan-biarawati, orang tua, ya semua kita, ya kita ini adalah pewarta, pengajarnya Tuhan. Nah, itu kita harus punya tantangan, ditantang untuk kita boleh menerapkan firman Tuhan itu. Nah, hari ini kita mau sama-sama belajar untuk kita boleh menerapkan, mengaplikasikan firman Tuhan itu dalam kehidupan kita. Jangan sampai persembahan yang kita bawa ke Tuhan, inggu atau tanaman yang sebenarnya itu tanaman herbal, obat-obatan, yang ketika orang memakannya maka orang itu menjadi sembuh, tapi persembahan itu malah menjadi sesuatu yang tidak menyembuhkan, tapi malah menjadi luka. So teman-teman, hari ini itu komitmen yang bisa saya bagikan. Gimana komitmennya teman-teman? Kita see you besok lagi, dan semoga berkat Tuhan melimpah atas kita semua hari ini. Bye-bye, Tuhan memberkati.